Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anaya yang sudah bergabung, mohon simak kemari dengan baik supaya kita bisa mengikuti pembelajaran kita melalui Zoom meeting ini tentang membedah materi teks cerpen, ya. Terima kasih Anaya sekalian yang sudah bergabung di Zoom meeting. Nanti Ayah juga akan membagikan link video ini. Setelah nanti selesai, Ayah akan masukkan ke YouTube dan Ayah akan bagikan kepada kalian di grup kelas supaya siapa yang belum bisa masuk, belum bisa mengikuti, nanti bisa disimak ulang di rumah. Ya. Nah, kita lanjut mengenai materi teks cerpen. Apa sebenarnya cerpen? Kan begitu ya. Mungkin di beberapa kelas semalam sudah pernah kita bahas. Nah, di sini kita ulang sedikit supaya semuanya mendapat informasi yang sama, gitu ya. Apa itu cerpen? Cerpen ini dia singkatan dari cerita pendek, begitu ya. Kalau lebih lanjut ini disebutkan dia ini adalah berupa fiksi, prosa fiksi maksudnya. Kenapa disebut dengan fiksi? Karena dia itu membahas sesuatu yang bukan kenyataan, gitu ya. Dia bisa buah imajinasi dari penulisnya. Dan prosa artinya itu karangan, gitu ya. Jadi prosa itu adalah karangan. Jadi dia panjang bisa dibuat. Itulah cerpen. Kemudian biasanya cerpen itu hanya berfokus pada satu konflik, satu permasalahan yang dialami oleh tokoh, baik dari pengenalan karakter hingga permasalahan itu selesai. Jadi hanya sebagian dari kisah tokoh itu yang diceritakan. Itulah yang disebut dengan cerpen. Kemudian cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Itulah dia artinya cerpen. Nah, lebih lanjut kita ingin mengenal bagaimana sebenarnya ciri-ciri cerita pendek ini. Jadi cerita pendek ini dia memiliki ciri-ciri yang pertama katanya bersifat fiktif. Apa yang dimaksud dengan fiktif? Fiktif itu adalah karya imajinatif dari penulis itu sendiri. Kemudian tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Tadi sudah disebutkan di pengertian. Kemudian dia karena singkat, maka sering disebut sebagai bacaan yang habis dibaca sekali duduk. Kemudian diksi atau pilihan kata yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Kemudian ada lagi dia di situ memiliki alur tunggal ataupun satu jalan cerita. Gitu ya. Karena kalau cerita pendek ini dia pasti tidak seperti novel panjangnya sehingga hanya satu jalan cerita yang ada, tidak seperti novel berbab-bab gitu dia. Kemudian biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Maksudnya di sini Nakku, bahwa cerita pendek ini memang diambil dari keadaan kehidupan manusia, gitu dia. Jadi yang kita buatkan di sana adalah mirip dengan keadaan ataupun cerita kehidupan sehari-hari. Kemudian yang paling penting juga dalam cerita pendek adalah ada pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca lewat cerita pendek yang ditulis. Nah, itulah dia cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek. Kemudian ada namanya fungsi. Mengapa kita sebenarnya membaca cerita pendek? Itu karena cerpen ini memiliki fungsi. Yang pertama fungsinya adalah rekreatif katanya. Rekreatif itu artinya adalah penghibur ataupun hiburan bagi pembaca. Bagaimana kita bisa terhibur dari sebuah cerpen? Itu karena isi cerita pendek itu memang memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca yang sehingga kadang kita itu merasa ikut dalam cerita itu sehingga kita bisa tersenyum ataupun menangis begitu. Nah, itulah maksudnya fungsi rekreatif. Kemudian ada namanya fungsi estetis. Fungsi estetis ini ada nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Nah, ini maksudnya ketika kita membaca sebuah cerita pendek, sering sekali kita mendengar ada kalimat-kalimatnya yang sangat indah. Mengapa bisa indah gitu ya?
Karena memang sengaja penulis cerita pendek itu memilih kalimat-kalimat yang bisa memberikan nuansa berbeda gitu dalam pikiran pembaca, sehingga kita memang sangat senang gitu ya. Misalnya mentari pagi terbit di sebelah timur. Itu kan terlalu biasa, tapi dibuatnya dengan pengandaian-pengandaian yang lain, sehingga cerita pendek itu betul-betul memberikan kesan keindahan kepada kita pembacanya. Nah, selanjutnya ada namanya fungsi didaktif. Fungsi didaktif itu memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Jadi, karena cerita pendek itu juga merupakan gambaran kehidupan, maka kita nanti di sana pasti melihat ada sifat-sifat dari tokoh itu yang bisa kita tiru begitu. Nah, itulah dia sehingga itu menjadi satu pembelajaran kepada kita selaku pembaca cerita pendek. Kemudian yang disebut dengan fungsi moralitas, ini nilai moral. Sebenarnya ini mirip dengan fungsi didaktif. Cuman kalau fungsi moralitas ini lebih kepada amanat yang terkandung pada cerita pendek itu. Jadi ketika kita membaca satu cerita pendek, sebenarnya kita itu diajak untuk melihat apa sebenarnya nilai moral yang bisa kita petik dari cerita pendek itu. Nah, jadi dari nilai moral itulah yang pada akhirnya nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada namanya fungsi religiusitas katanya. Namanya religius. Arti religius ini berarti tentang keagamaan. Jadi ada nilai-nilai agama atau religi yang ingin disampaikan penulis cerita pendek kepada pembaca melalui cerita pendek itu. Misalnya ini, ketika kita membaca cerita pendek dari Habibur Rahman Al-Saraji, walaupun dia lebih banyak menulis novel, ataupun ada Asma Nadia, itu cerita pendeknya bernuansa Islami. Mengapa? Karena dia memang adalah seorang penulis cerita pendek yang dia agamis gitu. Yang dia itu lekat dengan kehidupan-kehidupan agama atau religius, sehingga cerita pendeknya pun itu pasti nanti di dalamnya berhubungan tentang religius. Nah, itulah maksudnya fungsi religiusitas. Oke, nakku, kita akan lanjut ke bagian unsur intrinsik cerpen. Intrinsik ya, bukan ins. Mohon maaf, ini kurang salah S-nya itu. Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen itu artinya unsur yang dari dalam cerita pendek itu sendiri gitu. Unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari dalam, begitu. Jadi apa saja itu unsur intrinsik cerita pendek? Yang pertama namanya adalah tema. Tema ini artinya adalah ide ataupun gagasan utama dari sebuah cerita pendek. Misalnya kita ingin menulis cerita pendek tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang rasa suka kepada lawan jenis kita, cinta begitu. Ataupun tentang pendidikan. Nah, itu boleh diangkat menjadi tema satu cerita pendek. Ya, itu bergantung dari kita selaku penulisnya. Apa yang mau kita buat, itulah temanya. Kemudian yang kedua, unsur intrinsik cerpen itu adalah tokoh dan penokohan. Tokoh itu pemain, gitu ya. Tokoh itu adalah orang-orang yang nanti berkecimpung ataupun terlibat dalam cerita pendek. Kemudian penokohan itu adalah karakternya atau sifatnya atau wataknya. Nah, maka sebenarnya di sini kita mengenal ada namanya tokoh yang sifatnya baik, maka itu kita sebut sebagai tokoh protagonis gitu. Ada lagi kebalikan dari protagonis, namanya itu tokoh antagonis gitu. Tokoh antagonis ini tokoh yang memang dia dibuatkan di sana itu sebagai kebalikan dari tokoh yang baik, berarti dia itu jahat gitu. Kemudian ada yang dia di sana itu netral, yang dia sifatnya tidak tampak begitu baik ataupun jahat. Nah, itu dia ada tokoh netral juga dibuatkan. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga namanya alur atau plot. Alur ini adalah jalan cerita.
Jalan cerita yang dikembangkan dalam sebuah cerita pendek, jalan cerita itu dia bisa mulai dari awal sampai akhir gitu. Kadang jalan cerita ini juga bisa dibuat dari akhir, kemudian dia itu menuju ke awal. Nah, itu namanya back gitu ya, flashback gitu. Jadi dia itu sorot balik, dia bisa kembali ke awal. Itu dia. Kemudian ada juga namanya jalan cerita yang dia itu berupa melompat-lompat, yaitu disebut dengan campuran. Jadi dia itu bisa mulai dari tengah, kemudian dia menuju awal, kemudian dia ke akhir. Gitu dia mengenai alur ini. Kemudian ada juga namanya latar atau setting. Latar ini dia itu terbagi menjadi 3, anakku. Dia boleh berupa tempat, kemudian bisa waktu, dan suasana. Bagaimana kita mengenal bahwa latar itu berupa latar tempat? Jadi kalau latar tempat, pertanyaannya bisa ditanya di sana itu adalah di mana? Di mana ceritanya itu? Nah, berarti dia misalnya itu mengatakan di rumah, di masjid, di mall, di sekolah, itu latar tempat. Tapi kadang dia juga bisa latar waktu. Latar waktu itu misalnya sore hari, siang hari, sudah larut malam, gitu. Boleh juga latar suasana. Latar suasana maksudnya itu bagaimana suasana yang tergambar pada cerita pendek itu. Misalnya pada saat itu bulu kudukku merinding, gitu misalnya ya. Kemudian aku pun terus menjalani jalan kecil itu. Begitu misalnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa latar suasana yang tergambar adalah ketakutan gitu ya, kengerian. Mengapa? Dilihat dari kata bulu kudukku merinding misalnya begitu. Nah, itu maksudnya latar suasana. Kemudian bisa kita lanjut lagi, ada namanya sudut pandang. Sudut pandang itu artinya strategi penulis menempatkan diri dalam cerita pendeknya. Maksudnya di sana, kalau kita misalnya membaca sebuah cerita pendek, dia misalnya menggunakan aku, begitu ya, aku, ataupun nama orang. Nah, itu adalah sudut pandang. Jadi kalau aku yang dipakainya, berarti penulis itu dia menjadi tokoh utama dalam cerita pendek. Gitu. Karena dia memposisikan di sana itu menggunakan kata aku. Berbeda nanti jika dia menggunakan kata dia ataupun nama orang. Misalnya Risa, misalnya begitu. Atau Anissa Dewi, itu dibuat nama tokohnya. Berarti dia itu namanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Artinya, si penulis itu dia serba tahu. Dia sebenarnya tidak masuk dalam cerita, tapi dia seolah-olah tahu semua isi cerita. Karena memang dia penulisnya begitu, tapi membuat tokoh itu dia menjadi sudut pandang ketiga, yaitu menggunakan nama orang ataupun menggunakan kata ganti dia. Begitu dia, nak. Sudut pandang itu juga sering diganti dengan kata point of view. Itu di buku kalian nanti mungkin ada dijelaskan juga nama lain dari sudut pandang gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah namanya, belum terakhir, ada satu lagi nanti, ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu dia itu atau sering juga disebut dengan stilistika gitu ya. Gaya bahasa ini berhubungan tentang majas. Bagaimana membuat sebuah cerita itu supaya menjadi lebih indah terdengar atau dibaca, maka dia menggunakan gaya bahasa. Nah, inilah akhirnya nanti yang membuat cerita itu menjadi lebih hidup, lebih suka kita membacanya. Karena adanya pemilihan majas, pilihan kata, kemudian pemilihan kalimat yang lebih tepat dan cermat. Sehingga dia tersusunlah satu cerita pendek yang membuat kita suka membacanya. Gitu dia, Nak. Nah, dan yang tidak kalah penting dari semua ini adalah amanat. Amanat artinya pesan moral yang bisa kita petik dari cerita pendek itu. Baik yang dia tertulis secara langsung maupun yang dia itu tidak tertulis secara langsung.
Bagaimana maksudnya bahwa amanat itu tertulis secara langsung ya? Kalau tertulis secara langsung, ketika kita membaca cerita pendek, kita bisa menemukan ataupun membaca di sana itu adanya pesannya yang ditulis secara langsung. Misalnya dibuatkan di sana, sebagai pelajar tugas kita memang harus belajar. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu tanpa melihat tugas kita sebagai pelajar. Nah, ini adalah satu pesan yang mengisyaratkan ataupun secara implisit dia di sana itu mengatakan kepada kita apa tugas pelajar. Sedangkan kalau dia itu amanat yang ditulis secara tidak langsung, itu kita harus petik berdasarkan rangkaian cerita yang ada pada cerpen itu gitu. Apakah kita melihat ketika mereka para tokoh itu berdialog, ataupun kita lihat ataupun simpulkan dari akhir cerita dari cerpen itu. Itulah misalnya amanat yang bisa kita petik secara tidak langsung ataupun secara tersirat. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Struktur cerita pendek. Nah, struktur cerita pendek itu, inilah dia strukturnya. Nih, ada yang pertama namanya orientasi. Ya, orientasi itu adalah pengenalan peristiwa, pengenalan latar, tokoh, begitu. Itulah dia yang disebut dengan orientasi. Masih memperkenalkan dia, gitu. Kemudian dia nanti ini biasanya terletak di awal dari cerita pendek itu sendiri. Kemudian ada namanya rangkaian peristiwa. Ini rangkaian peristiwa ini adalah kisah-kisah yang sedang berjalan ataupun dituliskan dalam cerita pendek yang dia itu belum ke satu permasalahan yang rumit gitu. Masih di awal-awal dia ceritanya ini. Yang masih berdekatan juga sebenarnya dengan pengenalan tokoh dan latar. Tetapi dia sudah menceritakan lebih jauh tentang tokoh ini, begitu. Kemudian nanti ada namanya komplikasi. Komplikasi ini adalah permasalahannya sudah memuncak, gitu ya. Dari permasalahan itu muncul tadi sampai nanti memuncak, itulah komplikasi. Nah, puncak masalah itu sering juga disebut nanti dengan klimaks. Gitu, sering juga disebut dengan klimaks. Nah, tetapi ini masuk ke dalam struktur komplikasi. Jadi apa sebenarnya masalahnya sampai nanti permasalahan itu mau diselesaikan. Kemudian kita beranjak ke resolusi. Resolusi itu artinya penyelesaian ataupun solusi dari masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, di sini kamu sering mungkin membaca satu cerita pendek, apakah dia itu akhirnya itu adalah happy ending ataupun berakhir dengan bahagia ataupun sad ending gitu. Apakah dia berakhir dengan kesedihan. Tetapi ayah perlu sampaikan kepada kalian, ketika membaca sebuah cerita pendek, tidak semua kamu akan menemukan cerita pendek itu berakhir dengan bahagia. Ada memang cerita pendek sengaja ditulis oleh penulis itu akhirnya adalah kesedihan begitu. Tidak ada membuat kita itu senang karena mereka hidup bahagia, tidak. Ada yang memang sengaja membuat dia itu ceritanya ujungnya ataupun resolusinya itu ya tentang kesedihan. Karena takdir itu tidak selamanya berujung tentang ya kebahagiaan. Ada orang yang akhirnya berakhir kehidupannya tapi malah dalam ketragisan ataupun kesedihan. Nah, itu maksudnya makanya ada juga cerita pendek itu ujungnya tidak bahagia. Dan banyak juga orang yang menulis cerita pendek ujungnya itu bahagia. Gitu. Mengapa dibuat bahagia? Ya itu karena penulisnya merasa dari rangkaian ceritanya dia lebih menyukai jika tokohnya itu mendapatkan kehidupan yang bahagia. Atau ada juga cerita pendek yang akhirnya itu dibuat seperti menggantung gitu. Kita tidak tahu apakah cerita itu berakhir dengan bahagia atau sedih, tapi seolah-olah pembacalah yang nanti menyimpulkan apa yang terjadi. Nah, ada yang membuat seperti itu cerita pendek.
Jadi resolusi itu tidak selamanya harus happy ending. Boleh sad ending ataupun dia itu menggantung. Nah, itu dia cerita pendek dari strukturnya, Nakku. Kemudian, ada yang kita kenal lagi ciri bahasa cerita pendek. Ciri bahasa cerita pendek artinya adalah kalau kita baca cerita pendek, maka kita akan melihat kaidah ataupun ciri yang menonjol gitu. Itu yang maka disebut sebagai ciri bahasa pada cerita pendek. Apa yang pertama, ciri bahasanya? Ada di sana itu kalimat langsung katanya dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ini kamu akan temukan ketika adanya dialog dalam cerita pendek itu. Misalnya kan ada tokohnya itu dia berdialog dengan tokoh yang lain. Nah, itu biasanya kalimat langsung dibuat. Dan cara paling mudah untuk melihatnya adalah adanya tanda kutip pada kalimatnya. Ada dibuatnya tanda kutip begitu. Kemudian ada kalimat tidak langsung, tentu saja yang tidak dibuat tanda kutip itu pasti semua kalimat tidak langsung. Kemudian ada juga namanya kalimat deskripsi. Ya, kalimat deskripsi ini apa sebenarnya ya? Nah, arti kalimat deskripsi itu, Nak, kalimat yang dia itu menggambarkan, baik itu tokoh, tempat, atau latar, maupun aktivitas-aktivitas lainnya gitu. Misalnya, kalimat deskripsi itu dia ingin menggambarkan bagaimana tokoh utamanya begitu. Maka bisa dibuatkan di sana itu. Dia bernama Risa, anak kelas 9 di sekolah swasta yang ada di kota Medan. Rambutnya tidak pernah terlihat karena ditutup oleh jilbabnya yang selalu anggun. Kemudian lihatlah matanya. Matanya sungguh indah. Nah, itu adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi untuk siapa itu? Untuk tokoh yang bernama Risa. Nah, begitu dia menggunakan kalimat deskripsi. Nah, kadang ada juga kalimat deskripsi untuk waktu. Bagaimana dia mendeskripsikan waktu begitu? Bisa juga dibuatnya pengandaian-pengandaian. Ku dengar suara ayam berkokok. Mungkin itu sebentar lagi akan disambut oleh suara azan. Dan aku pun akhirnya pergi ke kamar mandi untuk siap-siap sholat subuh, misalnya gitu. Nah, ini mendeskripsikan adanya menjelang subuh gitu. Dia kadang ada yang memang suara ayam sudah berkokok karena memang dia ada punya ayam gitu. Kemudian ada lagi panggilan azan dari masjid gitu. Nah, itu adalah menggambarkan keadaan waktu menjelang subuh. Nah, itulah kalimat deskripsi. Kemudian majas. Sebenarnya ketika kita nanti sudah menggunakan majas, maka itu nanti juga kadang berhubungan dengan kalimat deskripsi, gitu dia. Jadi misalnya aku terus menulis sampai waktu pun tak ku tahu lagi, misalnya begitu. Tanganku memegang pulpen dan terus menari-nari di atas kertas. Tanpa kusadari kertas itu sudah penuh sampai 10 halaman. Nah, begitu. Jadi tanganku memegang pulpen dan pulpen itu menari-nari, itu kalimat majas. Jadi tak mungkin pulpen itu menari-nari di atas kertas. Yang bisa menari adalah manusia. Itu namanya majas personifikasi. Jadi benda mati dia itu bisa hidup seolah-olah seperti manusia. Itulah namanya majas personifikasi. Dan majas ini banyak. Jadi kalau kamu menemukan satu kalimat yang menurut kamu di sana itu memiliki unsur keindahan, biasanya dia itu menggunakan majas. Begitu dia, Nakku. Kemudian ada namanya makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Gitu ya. Sedangkan makna konotasi itu makna yang tidak sebenarnya ataupun kias. Jadi contohnya bagaimana ini kalau denotasi ya? Misalnya Anissa Dewi menyiram bunga di halaman. Nah, bunga yang disiram itu adalah bunga yang pada umumnya kita tahu, yaitu tanaman atau tumbuhan penghias di halaman maupun di rumah kita. Sedangkan ada juga nanti kita bisa buatkan dia masih menggunakan kata bunga, tapi dia bukan tanaman. Gitu. Ayah pergi ke bank untuk menerima bunga tabungannya.
Nah, itu bunga yang dimaksud bukan tanaman, tapi uang. Gitu dia. Nah, itu yang disebut dengan majas konotasi atau yang tidak sebenarnya. Nah, itulah dia kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Kemudian aku habis. Oke. Itu cuman yang perlu Ayah sampaikan kepada kalian sebagai materi kita pada pagi hari ini. Saya kira kalian bisa juga nanti menyimak ataupun membaca lebih detail di buku kalian, ataupun nanti bisa juga lihat dari berbagai sumber ataupun referensi. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Ayah persilakan. Waktunya mungkin ada 6 menit lagi. Silakan, Nak. Siapa yang mau bertanya, boleh. Buka mikrofonnya, ajukan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Jelas semua, anakku? Sudah ya. Oke. Kalau jelas semua, berarti nanti saya akan memberikan kepada kalian tugasnya nanti berupa tugas ini ya, tugas untuk setelah menyimak materi ini, saya akan nanti memberikan tugasnya di Google Classroom. Nanti saya buatkan di sana itu berupa pilihan ganda saja, supaya tidak perlu kalian mengetiknya ya, menulisnya di buku latihan seperti biasa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau bagaimana, ada yang lain aku yang mau bertanya? Silakan sebelum kita akhiri. Tidak ada? Cukup? Kalau cukup, silakan dibuka semua ininya, videonya supaya kita foto sebentar sebelum waktunya habis. Oke. Oke, buka semua apanya, Nak? Buka semua videonya biar kita nampak semua, biar kita foto. Oke, terima kasih atas perhatiannya, anakku sekalian. Nala, silakan buka dulu videonya. Oke, nampak semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.